Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk memahami apa yang kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Dan sebagaimana yang telah diumumkan, maka pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang dua penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit riya dan penyakit ujub. Riya yaitu beramal karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, dan ujub yaitu penyakit yang juga tidak kalah berbahaya, yaitu bangga dengan amalan soleh yang telah dia lakukan. Yang kedua penyakit ini adalah penyakit yang menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berkarya. Dan dua penyakit ini tidaklah menimpa orang-orang yang terjerumus dalam jurang kemaksiatan, terjerumus dalam lembah kenistaan. Karena orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan seperti pezina, pemabuk, mereka tidak terkena penyakit riya. Apa yang mereka mau banggakan? Apa yang mereka mau riakan sementara mereka tukang maksiat? Akan tetapi penyakit ini, penyakit riya dan ujub, menimpa orang-orang yang rajin ikut pengajian, menimpa orang-orang yang termasuk dari para ustaz atau juru dakwah. Mereka itulah yang berhadapan dengan dua penyakit yang berbahaya ini, penyakit riya dan penyakit ujub. Yang jika kedua penyakit ini telah menimpa hati seorang, atau salah satunya telah menimpa hati seorang, maka akan menggugurkan amalan soleh yang dia bangun selama ini, amalan soleh yang selama ini yang dia kerjakan. Dia sangka di atas keikhlasan, ternyata amalan tersebut dibangun di atas riya, atau dia telah terkena penyakit ujub. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah tahu ya, bahwasanya syarat diterimanya amal soleh adalah ikhlas. Dan kita semua sudah tahu bahwasanya riya membatalkan amalan soleh. Ini merupakan suatu ilmu yang kita telah ilmui, telah kita pahami, namun sulit kita terapkan. Masalah menjauhkan diri dari penyakit riya. Semua orang yang ngaji tahu bahwasanya riya itu membatalkan amalan soleh. Akan tapi sebagian kita bersenang-senang dan bernikmat-nikmat serta berlezat-lezat dengan penyakit ini, penyakit riya. Tatkala dia dipuji, tatkala dia dihormati, tatkala dia disanjung-sanjung, maka dia pun berlezat-lezat dengan hal ini. Padahal dia tahu itu tidak boleh. Padahal dia tahu itu adalah riya. Namun demikianlah hawa nafsunya, syahwatnya yang tersembunyi dalam dirinya membuat dia terus terjerumus dalam kelezatan atau syahwat yang tersembunyi. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah memberi gambaran yang sangat buruk kepada orang-orang yang terjerumus dalam riya, orang-orang yang mengamalkan amalan soleh karena riya. Dalam firman-Nya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang-orang yang mereka berinfak riya karena beramal soleh, berinfak karena riya dan dia tidak beriman kepada hari akhir. Bagaimana ayatnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathalil. Gimana ya, coba diulang. Kamathali safwanin famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang yang berinfak karena riya dan tidak beriman kepada hari akhir, permisalannya kamathali safwanin alaihi turab, seperti sebuah batu yang mulus, yaitu yang bersih,
yang licin, alaihi turab, yang berada di atasnya pasir atau tanah, yang berada di atasnya tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian pasir yang bertumpuk di atas batu yang licin tersebut ditimpa dengan hujan yang sangat deras, maka hilanglah seluruh pasir tersebut, jadilah batu tadi kosong, ya, licin, bersih tanpa ada sebutir tanah pun. Ini permisalan yang buruk yang Allah gambarkan kepada orang-orang yang melakukan amalan soleh karena riya. Kenapa? Orang-orang yang melihat dia tatkala beramal saleh, termasuk dirinya, dia menyangka bahwasanya dia telah melakukan hal yang baik. Ibarat tanah yang terdapat di atas sebuah batu. Tanah tersebut kelihatannya subur, bertumpuk subur, sehingga kalau ditanam dengan tanaman akan mudah tumbuh tanaman tersebut. Akan tumbuh subur tanaman tersebut. Dia menyangka bahwasanya tanah yang dia kumpulkan selama ini tanah yang baik. Demikian juga orang-orang yang melihat tanah tersebut. Setiap orang yang melewati tanah tersebut melihat tanah ini tanah yang subur, yang jika diletakkan sebuah butir tanaman, maka sebuah biji tanaman akan menumbuhkan tanaman yang subur dan rindang. Akan tapi ternyata Allah jelaskan, tanah yang subur tersebut hanyalah tanah yang semu. Ternyata tanah yang subur tersebut terletak di atas sebuah batu yang sangat licin, kemudian ditimpa dengan air hujan yang sangat deras, bukan air hujan yang rintik-rintik, enggak, tapi air hujan yang sangat deras yang langsung menghilangkan seluruh tanah tersebut, sehingga tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah, tidak tersisa sama sekali. Itu gambaran orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya luar biasa. Dia sudah berletih-letih untuk beramal, sudah capek-capek untuk berinfak, sudah mengeluarkan banyak harta untuk berkorban demi Islam. Ternyata amalan dia tidak ada nilainya sama sekali, tidak diterima oleh Allah sedikit pun. Sebagaimana tanah yang hilang sama sekali tidak tersisa meskipun sebutir dari tanah, dari batu yang licin tersebut. Kenapa? Telah ditimpa dengan hujan yang deras. Tidak satu butir pun yang tersisa. Oleh karenanya, ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah gambaran yang sangat mengerikan yang Allah berikan kepada orang yang beramal soleh, namun ternyata riya, ingin mencari pujian, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Akan tapi ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran yang buruk, meskipun akibat yang timbul kepada orang yang dia sangatlah buruk, akan tapi riya merupakan kenikmatan tersendiri, merupakan kelezatan yang sangat nikmat. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa bahwasanya riya ini merupakan disebut dengan syahwat khafiyah. Syahwat, ada syahwat yang tersembunyi. Seorang memiliki syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap wanita, ada juga syahwat terhadap pujian. Syahwat yang tersembunyi tidak nampak. Kalau syahwat terhadap makanan mungkin kelihatan, ya. Syahwat terhadap wanita mungkin dia ungkap. Tapi kalau syahwat terhadap pujian tersembunyi, syahwatun khafiyah. Kata Syekhul Islam, syahwat yang tersembunyi dalam hati seorang, yang seorang sangat ingin bisa memuaskan syahwatnya tersebut dengan berbagai cara. Oleh karenanya kita dapati orang-orang yang ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, dia rela bekerja keras, rela untuk berkorban waktu dan harta demi untuk peroleh pujian tersebut. Seorang yang ingin disebut sebagai dermawan, dia rela mengorbankan hartanya untuk dia sumbangkan. Dia rela bekerja keras untuk bisa mengumpulkan harta, kemudian dia sumbangkan demi untuk disebut dengan dermawan, demi untuk dipuji. Seorang yang berhaji dengan niat supaya dipanggil Pak Haji, supaya dihormati oleh masyarakat, dia rela untuk bekerja keras mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Seorang yang menjadi ustadz agar dihormati dan disanjung oleh orang-orang, dia rela belajar, menghafal Quran berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kurang tidurnya. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, sebagian yang sampaikan untuk memuaskan syahwatnya, syahwat yang tersembunyi agar dipuji dan dihormati, seorang rela untuk mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya. Sebagaimana saya katakan, kalau ada seorang ustadz atau seorang dai yang ingin dipuji, maka dia penuntut ilmu yang ingin dipuji, maka dia rela menghabiskan waktunya,
untuk belajar, kemudian berusaha menghafal Quran, menghafal hadis, kemudian baca buku yang banyak. Sabar dia dalam rangka untuk menunjukkan dia itu hebat. Sabar. Bahkan sempat terlontar dari sebagian orang yang menuntut ilmu, kita harus mengalahkan Ustaz Fulan, katanya seperti itu, dengan belajar mati-matian. Itu sudah keliru. Agar bisa mengalahkan Ustaz Fulan, agar bisa dihormati oleh banyak orang, agar kita memiliki model baru dalam berdakwah, agar kita memiliki ilmu baru dalam menyampaikan agama ini. Niat-niat yang buruk ini telah mengotori hatinya, dan dia rela belajar mati-matian, rela menghafal Quran dengan sulitnya, rela untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis waktunya untuk menelaah kitab-kitab para ulama, habis waktunya untuk menyusun makalah, habis waktunya untuk menyusun ceramah yang akan dia sampaikan. Namun dia dengan sabarnya dan dengan penuh harapan, karena kenikmatan yang akan syahwatnya ingin dia puaskan, dengan melakukan demikian, dan dia bersabar. Bahkan seorang rela untuk mengorbankan apa yang paling bernilai dalam dirinya, itu nyawanya, demi untuk dikatakan sebagai pemberani, dikatakan sebagai pahlawan. Sebagaimana jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah, yuqatilu ahaduna ghadbana, ya Rasulullah, ada seorang di antara kami yang berperang karena marah, masuk neraka seperti itu. Ada yang berperang hamiyatan, berperang karena ingin membela sukunya, bukan karena agama Allah, bukan karena li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang berperang, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang berperang liyura makanu, agar kelihatan posisinya di hadapan orang lain. Nabi juga bersabda, seorang berperang liyuzkar, seorang berperang supaya disebut-sebut. Semua ini tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang berjihad di jalan Allah, yang merelakan nyawanya, suatu yang paling berharga dalam kehidupannya, nyawanya dia relakan demi untuk dipuji. Karena memuaskan syahwatnya lebih dia utamakan daripada nyawanya. Yang penting dia dipuji, yang penting dia diketahui dia jagoan, yang penting dia dihormati oleh orang lain. Sehingga nyawanya pun dia relakan untuk dikorbankan. Padahal ikhwani fillah wa fillah azanillahu wa iyyakum. Penyakit riya ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya. Dalam banyak hadis, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Suatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku, syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya. Syirik kecil. Kemudian ditanya, apakah syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah riya. Beramal karena ingin dipuji. Suatu saat para sahabat sedang berkumpul membicarakan tentang Dajjal. Kita tahu Dajjal adalah fitnah yang sangat berbahaya, fitnah akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian kemampuan pada Dajjal untuk bisa mengatur alam semesta ini. Jika ada tanah yang tandus bisa disuburkan oleh Dajjal, ada orang mati bisa dihidupkan oleh Dajjal. Bisa jadi sebuah kampung mengalami kekeringan, Dajjal bisa menurunkan hujan. Ini fitnah yang sangat berbahaya. Para sahabat sedang berdiskusi berbicara tentang Dajjal. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal?" Wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebuah fitnah yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah, fitnah apakah itu yang lebih kau khawatirkan kepada kami, menimpa kami daripada fitnah Dajjal? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, syirik yang samar, syahwat yang samar, syahwat yang tidak nampak, yang bisa dengan mudahnya kita menampakkan wajah keikhlasan di hadapan kita. Kita menampakkan ketakwaan di wajah kita, ternyata dalam hati kita ada syahwat yang tersembunyi, hawa nafsu yang tersembunyi, itu ingin dipuji, ingin dihormati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, yang aku lebih khawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang tersembunyi. Itu riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumur rajulu fa yusalli fa yuzayyina salatahu lima yara min nadhri rajul ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang lihat dia salat.
Ini penyakit riya. Yang lebih Rasulullah khawatirkan daripada fitnahnya Dajjal. Kenapa ikhwan wa akhwat? Karena Dajjal fitnahnya hanya muncul di akhir zaman. Dan muncul hanya sekali, kemudian selesai. Pertama waktunya terbatas dan muncul hanya sekali. Adapun riya, penyakit yang timbul terus menerus. Bahkan menimpa orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Itulah yang ditimpa dengan penyakit riya. Semakin seorang bertakwa, semakin seorang berilmu, semakin mudah dia terkena penyakit riya. Karena ada sesuatu yang dia banggakan. Ada sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada orang lain. Semakin dia menguasai banyak cabang ilmu, semakin mudah untuk terkena riya. Semakin berat cobaannya. Semakin berat cobaannya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan ini penyakit yang bisa takutkan daripada fitnahnya Dajjal. Oleh karena ikhwani fillah fiddin azanillahu iyyakum, kita tahu bahwasanya para salaf dahulu mereka sangat perhatikan masalah ini. Ini bukan masalah yang diperhatikan oleh para salafus saleh. Mereka benar-benar perhatikan masalah niat. Senantiasa masalah niat menjadi kesibukan mereka sehari-hari. Oleh karena Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, ya, ma'ala syai'an ashadda alayya min niyyati. Lianna tataqallabu alayya, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak pernah aku menghadapi suatu perkara yang lebih berat dari masalah niat. Karena niat itu berubah-ubah. Oleh karenanya ikhwan, dan ini nasihat buat saya terutama dan juga bagi ikhwan sekalian, bukan hanya kita sibuk memperhatikan penampilan zahir kita, masalah sunnah-sunnah yang zahir, memang itu dituntut. Kita perhatikan bagaimana penampilan kita sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana gerakan sholat kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Akan tapi jangan lupa perhatikan hati. Gerak-gerik hati kita juga kita harus perhatikan. Bukan cuma gerak-gerik lisan kita, bukan cuma gerak-gerik tubuh kita, bahkan gerak-gerik hati kita pun harus kita perhatikan. Oleh karenanya min fiqhil abd, termasuk fikih seorang hamba, dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Dia tahu, perhatikan hatinya, kapan imannya naik dia tahu, kapan imannya turun dia tahu. Berarti orang yang cerdas, bukan orang yang sibuk dengan penampilan zahir, salatnya sesuai dengan sunnah Nabi, tapi dia lalai memperhatikan hatinya. Seorang benar-benar perhatikan sekarang ini iman saya bagaimana. Apakah saya kalau tidur imannya turun, apakah saya ria, apakah karena saya hasad, ataukah karena saya dengki, atau saya suudzon. Perhatikan gerak-gerik hatinya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat kelak hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Dan penyakit yang sangat mengotori hati adalah penyakit riya. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya pada kesempatan kali saya ingin mengajak ikhwan dan akhwat sekalian untuk merenungkan beberapa perkara agar kita benar-benar berusaha menjauh dari penyakit riya. Bahkan segala celah yang bisa menjerumuskan kita ke riya kita tutup. Jangan sampai kita buka celah tersebut. Apa saja celah yang bisa menjerumuskan kita dalam riya, kita tutup. Di antaranya ikhwan fillah yang bisa membuat sebagai bahan renungan agar kita berusaha menjauhkan diri dari penyakit riya, yaitu akibat buruk yang menimpa orang-orang yang riya. Di akhirat bagaimana akibat mereka? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka orang-orang yang riya untuk mencari pahala dari orang-orang yang dulu mereka cari muka. Hina yujazan nas, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang di hari kiamat kelak, maka Allah berkata kepada orang-orang yang mura'in, orang-orang yang riya, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian sekarang ingin cari pahala, amalan soleh kalian, solat kalian, puasa kalian, zakat kalian, haji kalian, dakwah kalian, ilmu kalian yang kalian sebarkan selama ini di dunia, ternyata niat kalian tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dipuji oleh masyarakat, ingin dipuji oleh ustaz, ingin dipuji oleh kiai, ingin dipuji oleh mertua, ingin dipuji oleh teman. Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una bid dunya. Pergi sana cari pahala kepada orang-orang yang dulu kalian mengharapkan pujian mereka. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan.
Antum disidang oleh Allah, antum sebutkan saya sudah sholat, saya sudah, ternyata antum riya. Allah tidak ada pahala buat antum, tapi pahalanya minta sama orang-orang yang dulu kalian riya kepada mereka. Hal tajiduna indahum jazaan. Apa kalian akan mendapati balasan di sisi mereka? Sama sekali tidak ada. Tidak ada balasan sama sekali. Justru orang-orang tatkala itu butuh pahala. Setiap orang tatkala itu di hari kiamat butuh dengan pahala, butuh dengan hasanat, butuh dengan kebaikan. Takut berhadapan dengan sidang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan pahala dari mereka? Mereka tidak bisa memberikan apa kepada kita. Mereka sendiri butuh kepada pahala. Mereka sendiri butuh kepada kebaikan. Oleh karena itu suatu hal yang memalukan yang Allah berikan kepada orang-orang yang riya. Oleh karena tatkala kita ingin riya, ingin dipuji oleh si fulan, ngapain kita ingin dipuji sama si fulan ini? Apa yang dia mau kasih sama saya hari kiamat kelak? Sekarang dia kasih pujian, hari kiamat nanti dia berlepas diri. Tidak akan menolong kita sama sekali. Kemudian di antara hal yang mengerikan yang ditimpa oleh orang yang riya pada hari kiamat, yaitu Allah akan permalukan dia di hadapan khalayak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih, wa man yura'i Allahu bih." Barang siapa yang dia beramal dalam rangka untuk didengarkan kepada orang lain, dia sebut-sebutkan amalannya, maka Allah akan permalukan dia di akhirat kelak. Wa man yura'i Allahu bih. Barang siapa yang beramal karena riya ingin dilihat oleh orang lain, Allah akan permalukan dia di akhirat kelak. Bayangkan antum disidang di hadapan banyak orang. Antum seorang dai, seorang pemberi ceramah. Nampaknya di hadapan orang-orang antum ikhlas. Ternyata Allah bongkar aib antum. Allah keluarkan busuknya niat antum di akhirat kelak di hadapan murid-murid antum. Nih, ustadz yang dulu kalian sangka ikhlas, ternyata apa? Ada udang di balik batu. Ternyata riya. Ini perkara yang sangat memalukan. Perkara yang sangat memalukan. Disebutkan dalam tafsir yang lain dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan pahala-pahala dari amalan-amalan orang tersebut. Orang ini haji karena riya, salat karena riya, puasa karena riya. Allah akan nampakkan di hadapan dia. Inilah ganjaranmu jika engkau, inilah ganjaran salatmu, inilah ganjaran yang aku siapkan karena puasamu, inilah ganjaran yang aku siapkan karena hajimu, inilah ganjaran yang aku siapkan karena dakwahmu. Kemudian Allah hancurkan habaan mansura, Allah hancurkan pahala-pahala tersebut, ganjaran-ganjaran tersebut di hadapan dia, kata Allah, karena engkau riya. Ini juga sangat menyedihkan. Dia menyangka bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga tatkala dinampakkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, dinampakkan pahala ganjaran-ganjaran tersebut, ternyata Allah hilangkan seluruhnya. Kenapa? Karena niat busuknya dia beramal riya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, apa kita tidak malu tatkala kita di akhirat kelak kemudian Allah buka aib kita? Ternyata kamu ini beramal, berdakwah, berjihad, bersedekah, salat karena riya. Ini perkara yang memalukan. Apalagi di hadapan khalayak, di hadapan ibu kita, di hadapan bapak kita, di hadapan tante kita, di hadapan ustadz kita, di hadapan teman-teman kita, di hadapan murid-murid kita yang selama ini murid-murid kita terpedaya menyangka kita ikhlas, ternyata kita tidak ikhlas. Yang selama ini orang tua kita menyangka kita anak yang soleh, ternyata kita melakukannya karena riya, ingin dipuji. Ini perkara yang memalukan. Oleh karena sebelum kita terjerumus dalam riya, ingat. Kenapa kita sampai nekat sujud, meletakkan jidat kita di tanah hanya ingin dipuji oleh si fulan? Bagaimana di akhirat kelak? Kita bakalan malu, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat yang lebih buruk lagi di akhirat kelak, orang yang riya, mereka itu yang pertama kali diadab. Qabla ubadil wasan, sebelum orang-orang penyembah berhala, mereka dulu diadab. Awwalu ma yuqda alaihim yaumal qiyamati thalathatun. Tiga golongan yang pertama kali diadab atau disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat awwalu tus'aru bihimun nar. Tiga golongan yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah siapa? Al-mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-alim, orang yang alim. Dan yang ketiga al-mutasaddiq, al-munfiq, yaitu orang yang senantiasa berinfak. Tiga orang inilah yang pertama kali diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berjihad
fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan dia orang yang berjihad ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan segala kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada dia, berupa kekuatan, berupa keberanian, kepandaian memainkan pedang, ya, kelihayan dalam memainkan senjata. Maka Allah bertanya kepada dia, "Wa ma 'amilta fiha?" Dan dia pun ingat seluruh kenikmatan tersebut. Allah bertanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan ini? Kata dia, "Allah qataltu fika hatta tushhid." Saya berperang karena Engkau ya Allah sampai saya mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta." Engkau berperang liyuqal annaka jari', engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Inilah yang sangat menyedihkan. Orang yang dia beramal soleh, niatnya untuk perkara dunia, terkadang Allah kabulkan. Orang ini berjihad, dia berniat agar dikenal sebagai mujahid, dikenal sebagai pemberani. Allah kabulkan niatnya tersebut. Dia tersohor, terkenal di masyarakat, dia pemberani. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang berniat beramal saleh demi untuk perkara dunia dan keindahan dunia, Allah berikan dan Allah tidak kurangi, Allah berikan, terkadang Allah berikan. Tatkala niatnya beramal saleh untuk dipuji, Allah kabulkan. Ini sebagaimana nasib orang yang berjihad ini. Jadi tatkala seorang memuji kita, tatkala orang menghormati kita, bukan berarti amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bukti, bukan tanda. Bisa jadi istidraj. Ternyata Allah kabulkan niat buruk kita karena itu perkara dunia, Allah kabulkan, tapi di akhirat kita tidak dapat apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa umira bihi, ya. Allah pun merintahkan para malaikat untuk fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar, kemudian digeret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua, orang yang belajar ilmu, pandai ilmu agama, ustaz. Yang kedua, orang alim, ngajar agama, bahkan mengajarkan Quran. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada ustaz ini, kepada kiai ini. Berupa kecerdasan, pemahaman yang cepat, hafalan yang kuat, suara yang indah dalam mengaji, melantunkan Al-Quran. Fa'arafaha, maka dia ingat seluruh nikmat tersebut. Ini ingat tentang kecerdasannya, pemahaman yang kuat, hafalan yang kuat, kesabarannya dalam menuntut ilmu. Maka Allah bertanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Kata dia, "Allah qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu." Ya Allah, saya baca Quran karena Engkau ya Allah, dan saya ajarkan Al-Quran. Allah katakan, "Kadzabta, engkau dusta." Tapi engkau lakukan liqal annaka qari', liqal annaka 'alim. Tapi engkau melakukan itu semua supaya dikatakan engkau adalah qari', ahli baca Quran, atau dikatakan engkau adalah seorang yang alim. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Artinya niatmu agar dikatakan sebagai orang alim, dikatakan sebagai orang yang ahli baca Quran, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan keinginannya. Kemudian akhirnya orang ini pun dilemparkan dalam api neraka. Yang ketiga adalah rajulun a'tahu Allahu min asnafil mali kullihi. Allah berikan segala macam bentuk harta, orang kaya raya. Sawah ladang punya, rumah mewah punya, mobil mewah punya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafa. Maka Allah ingatkan seluruh harta yang pernah Allah berikan kepada dia. Dia pun ingat kenikmatan tersebut. Allah bertanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Maka dia, "Allah, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidaklah aku melihat sebuah jalan yang kau suka aku berinfak di situ kecuali aku infakkan di situ. Karena Engkau ya Allah. Ada anak yatim saya bantu ya Allah, ada orang ingin bangun pondok saya bantu ya Allah, ada orang ingin pengajian saya bantu ya Allah. Ada orang yang bangun masjid saya bantu ya Allah, ada fakir miskin saya bantu ya Allah. Selalu saya bantu, apa saja jalan kebaikan saya bantu ya Allah. Karena Engkau, kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, tapi kau melakukan semua liqal annaka jawad." Tapi engkau bersedekah supaya engkau dikatakan adalah seorang yang dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Akhirnya orang ini pun dilemparkan, dimasukkan dalam api neraka. Ikhwani fillah radhiyallahu anhum. Lihat dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan 3 amalan yang luar biasa, amalan yang sangat mulia. Pertama, jihad fisabilillah. Yang kedua, ilmu, amalan yang sangat mulia. Yang ketiga, sedekah, amalan yang sangat mulia, bermanfaat bagi kaum muslimin.
Kata Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat dengan ilmunya atau bermanfaat dengan hartanya. Amalan yang luar biasa. Namun kalau seandainya mereka mengamalkan amalan ini, karena Allah Subhanahu wa taala, jadilah mereka orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala mereka melakukan amalan tersebut karena riya, ingin dipuji, jadilah mereka orang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling dihinakan termasuk 3 orang yang pertama kali diazab di akhirat kelak. 3 orang ini. Oleh karenanya ikhwani fillah, seorang tatkala merenungkan hadis-hadis seperti ini, bahaya riya, maka bisa menahan dirinya, jangan sampai terjerumus dalam riya, kenikmatan semu, kelezatan yang semu, kelezatan yang sementara. Ini nasib orang yang melakukan riya di akhirat. Di dunia bagaimana? Bagaimana nasib seorang yang riya di dunia? Pertama, dia akan senantiasa gelisah. Orang yang riya senantiasa gelisah. Sebelum dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang riya sebelum dia beramal dia sudah gelisah karena tujuannya ingin dipuji. Kapan saya dipuji? Selalu itu timbul dalam hatinya. Tatkala dia beramal pun gelisah, terus menanti kapan dipuji. Sehingga dia berusaha membagus-baguskan amalannya, berusaha beramal di hadapan banyak orang supaya terwujudkan keinginannya. Dia tidak beramal di tatkala sendirian, enggak. Tapi dia tunggu kapan orang banyak. Kemudian dia baguskan amalan dia. Kalau dia sholat, dia baguskan sholatnya. Kalau dia baca Quran, dia baguskan bacaannya, karena dia harapkan untuk dipuji. Kalau dia ceramah, dia baguskan ceramahnya. Kalau dia berdakwah, dia baguskan dakwahnya. Semuanya karena ingin dipuji. Sudah gelisah dia. Aduh, gimana saya harus ceramah saya harus mantap, ceramah saya harus gini. Kenapa? Karena tujuan dia ingin dipuji. Gelisah persiapan matang untuk bisa dipuji. Semuanya ingin dipuji. Ini semua kalau dia siapkan, karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala besar. Ceramahnya bagus, didengar oleh orang banyak, dipahami oleh orang banyak, diamalkan oleh orang banyak, maka pahalanya luar biasa. Namun tatkala dia niatkan karena riya, maka dia gelisah tatkala dia nulis. Nanti kalau jelek gimana kata orang? Terus gelisah. Persiapan untuk bisa ceramah dengan mantap. Gelisah tatkala dia beramal, dia gelisah. Setelah dia beramal, dia juga masih gelisah, kapan saya dipuji? Tunggu pujian. Belum ada yang puji sama dia. Wah, mantap Ustaz ceramahnya. Oh, alhamdulillah sudah, baru 1. Masih 3 orang saya tunggu. Nunggu dipuji. Subhanallah, setan kalau masuk itu dari mana, celah mana saja. Tunggu kapan dipuji. Kalau tidak ada yang puji, dia jengkel. Saya sudah capek persiapan, sudah teriak sana teriak sini, enggak ada yang puji. Saya sudah capek menyiapkan pengajian, saya sudah jemput ustaz setengah mati, saya sudah asal kok enggak ada yang menghargai pekerjaan saya. Nah, ini orang-orang seperti itu. Yang ingin dipuji, yang ingin dihormati. Begitu ada yang puji pun terkadang dia masih gelisah. Pujiannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Cuma muji demikian saja. Ustaz ceramahnya alhamdulillah bermanfaat. Itu semua juga Ustaz bermanfaat. Tidak ada pujian yang spesial. Harusnya ceramah Ustaz mantap banget Ustaz. Beda daripada yang lainnya. Ini baru dia, wah alhamdulillah, ini yang saya harapkan. Tapi kalau hanya bilang Ustaz ceramahnya bermanfaat, insya Allah semua Ustaz juga begitu. Apa bedanya saya dengan mereka? Kalau gitu saya buat apa persiapan capek selama ini? Buat apa saya teriak, naikkan suara, turunkan suara kalau cuma begitu saja pujiannya? Sudah dipuji masih gelisah. Kalaupun dia dipuji dengan pujian yang mantap, pujian yang sempurna, dia pun masih gelisah. Kapan dipuji lagi? Terus gelisah. Syekhul Islam menjelaskan inilah sengsara yang dialami, kesengsaraan yang dialami oleh orang yang riya. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala bahagia dia. Orang yang paling bahagia orang ikhlas. Orang yang paling bahagia secara mutlak adalah orang ikhlas. Apa saja yang dia lakukan, dia tunggu komentar Allah, dia tunggu penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dia baik sama istrinya, tidak butuh pujian istrinya. Saya baik sama istri karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah, orang yang hadir 5 orang, yang hadir 1000 orang, ya saya berdakwah karena Allah, bukan karena yang hadir. Tenang, santai dia. Setelah senantiasa apa? Bahagia. Justru dia bahagia tatkala dia beramal, tidak ada yang lihat, dia lebih bahagia. Alhamdulillah tidak ada yang tahu saya beramal ini. Ini ciri-ciri orang yang ikhlas. Orang paling bahagia orang ikhlas. Sudah itu kebahagiaan yang sempurna. Tidak perlu dengan komentar orang, dia hanya cari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesengsaraan tersebut merupakan salah satu dampak buruk kepada orang-orang yang riya. Di antaranya juga
keburukan yang dialami oleh orang-orang riya, yaitu su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Antum tahu kisah seorang yang berperang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abla bala'an hasanan. Kemudian dia berperang membunuh banyak orang-orang kafir sampai para sahabat memuji orang ini. Ini orang penduduk surga, luar biasa perangnya. Hebat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal huwa finnar, orang ini di api neraka. Para sahabat terkaget tatkala itu. Maka ada salah seorang sahabat mengatakan, saya akan ikut dia, saya akan cek dia. Karena dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong, maka dia ingin tahu bagaimana kesudahan orang ini. Maka dia pun buntuti orang ini, terus orang ini berperang, bunuh orang kafir sana sini, banyak orang yang dia bunuh. Akhirnya orang ini terkena beberapa tusukan yang buat dia kesakitan. Akhirnya apa? Dia pun bunuh diri. Dia letakkan, tinggikan pedangnya, kemudian dia angkat dadanya, kemudian dia tindis dadanya, akhirnya matilah dia dengan bunuh diri. Maka dia mengatakan, sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah berdusta. Kata Rasulullah SAW kemudian bahwasanya sungguhnya seorang beramal, sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan soleh, fima yabdu linnas, yang nampak bagi manusia itu merupakan amalan soleh. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga hanyalah sejengkal, tinggal sedikit dia masuk surga. Sedepa lagi dia akan masuk surga. Tapi sudah kedahuluan takdir. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka jahanam, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya meninggal dalam keadaan demikian, masuk neraka. Kenapa bisa demikian? Ditafsirkan oleh hadis ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia beramal selama ini bukan amalan yang ikhlas. Fima yabdu linnas. Amalan soleh yang selama dia kerjakan selama ini ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah tunjukkan akhir hayatnya. Allah bongkar aibnya di akhir hayatnya sehingga dia terpelenceng, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Wallahi ikhwan, sebagian orang semangat dalam berdakwah, apa yang dia katakan diikuti seluruh orang, di akhir hayatnya terbolak-balik. Selama ini dia ternyata jago dakwah, jago ceramah, niatnya enggak beres. Buktinya di akhir hayatnya Allah rubah dia. Allah tampakkan busuknya niatnya. Oleh karena ikhwan fillah Allah, seorang harusnya berhati-hati, jangan sampai dia terjerumus dalam. Kalau dia berlezat-lezat dengan riya, suatu saat dia akan terjebak dengan suatu amalan maksiat yang tidak bisa dia terlepas dari maksiat tersebut. Sebagai balasan dari kebusukan niatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Inilah ikhwan fillah azani Allah yakum, beberapa perkara yang mungkin buat kita merenung tentang akibat seorang yang riya di dunia maupun di akhirat, agar kita berhati-hati tatkala beramal soleh. Perbaiki niat kita. Yang jadi patokan adalah ikhlas. Seorang ikhlas dia akan bahagia, benar. Dia akan bahagia. Dan di antara perkara-perkara yang lain bisa membuat kita, membantu kita untuk ikhlas, di antaranya adalah merenungkan orang yang kita harapkan pujiannya. Tatkala kita ingin dipuji oleh Pak Ustaz, tatkala ingin dipuji oleh Pak Guru, tatkala ingin dipuji oleh mertua, ingin dipuji oleh teman, ingin dipuji oleh murid-murid kita, kita renungkan murid-murid kita. Ustaz itu hanyalah manusia biasa seperti kita. Bisa jadi kita lebih baik daripada dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita harapkan orang dari yang rendah lebih rendah daripada kita? Kalaupun dia lebih baik daripada kita, dia juga manusia. Manusia yang sangat hina. Kalau seandainya manusia ini yang kita harapkan pujiannya kemudian meninggal dunia dan tidak dikubur, akan mengeluarkan bau busuk, akan mengeluarkan cacing dari tubuhnya dan bau busuk yang menggelisahkan banyak orang. Apakah kita harapkan pujian dari makhluk yang seperti ini? Makhluk yang kita harapkan ini, coba kalau dia lagi sakit parah, lagi kena malaria misalnya, kedinginan, seperti anak kecil menangis. Ini yang kita harapkan pujiannya dari makhluk seperti ini. Apakah pantas kita merendahkan kepala kita, jidat kita di tanah dalam rangka untuk mengharapkan pujian dari makhluk yang seperti ini? Rugi ya ikhwan, rugi. Apa yang kita dapatkan? Rugi. Cuma pujian, cuma kamu hebat, senyum, sudah selesai. Nggak ada faedah. Di akhirat kita merana. Ini diantara hal yang membantu kita untuk menjauhi dari riya. Yang berikutnya yang membuat kita agar menjauhkan diri kita dari riya, yaitu ikhwani fillah azani Allah iyyakum,
kita melihat, ngapain kita riya? Apakah kita yakin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yakin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang yakin. Satu amalan pun kita tidak yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, buat apa kita banggakan amalan kita? Buat apa kita pamerkan di hadapan orang-orang lain? Di antara hal yang juga bisa membantu kita untuk mencegah dari riya, yaitu biasakan untuk menyembunyikan amalan kita. Biasakan kita untuk menyembunyikan amalan kita. Kita biasakan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita, latih kita salat duha tatkala tidak ada orang, latih. Latih kita kalau salat malam mungkin agak berat, latihan salat duha tatkala tidak ada orang yang lihat. Kemudian kita beranjak lagi pada latihan salat malam tatkala tidak ada yang tahu, orang lagi tidur, kita salat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali berdakwah di kota Madinah itu suruh salat malam. Kata Abdullah bin Salam, awwala kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Kata Abdullah bin Salam, pertama kali ucapan yang saya dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah di Madinah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir miskin, sambunglah silaturahmi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang tidur. Tatkala orang sedang tidur, tidak ada makhluk yang kita harapkan pujiannya, kita harapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sedang turun di langit dunia dan Allah mencari-cari hambanya, saat yang tepat untuk kita mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat yang tepat untuk kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menawarkan, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar di waktu seperti ini, aku ampuni dirinya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta di saat seperti ini orang semua sedang tidur, maka akan aku kabulkan permintaannya. Kita latih diri kita untuk mencari muka di hadapan Allah. Dan itu suatu kebahagiaan. Tatkala yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita biasakan dilatih diri kita yang berat. Siapa bilang menyembunyikan amal itu gampang? Berat. Antum baru sedekah 10.000 saja sudah gelisah. Setan sudah, ayo cerita sama orang biar orang tahu antum sedekah. Alhamdulillah, saya tadi ketemu orang miskin, kasihan sekali, saya kasih 10.000. Sudah kita cerita. Padahal waktu kita cerita seakan-akan kita ikhlas ya. Saya kasihan dia, akhirnya saya kasih 10.000. Ternyata kita ingin dipuji, subhanallah. Banyak cara untuk dipuji ya. Kita bisa bergaya, bisa bersandiwara di hadapan orang seakan-akan kita ikhlas, ternyata kita ingin dipuji. Oleh karena ikhwani fillah azza wa jalla, biasakan untuk beribadah dengan suatu ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah ibadah tersebut sebagai penolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Jadikan ibadah yang tersembunyi sebagai andalan kita. Sebagai andalan kita, ibadah yang ikhlas. Makanya antum ingat tatkala hadis 3 orang yang masuk dalam goa, yang kemudian pintu goa tertutup. Apa yang jadi andalan mereka? Andalan mereka tadi amalan yang ikhlas. Ya Allah, saya telah berbakti kepada kedua orang tua saya, ya Allah. Kalau saya lakukan karena Engkau, ya Allah, buka pintu goa. Amalan yang ikhlas yang mereka andalkan. Amalan yang langka dan ikhlas yang mereka andalkan. Oleh karena ikhwani fillah, jadikanlah amalan ikhlas kita sebagai penolong, karena kita banyak sekali ujian di hadapan kita, banyak sekali fitnah di hadapan kita, fitnah dunia, fitnah syahwat. Kita harus berusaha memiliki amalan yang kita andalkan, yang kita bertawassul dengan amalan tersebut agar Allah menjaga kita dari segala bentuk cobaan dan segala bentuk kemaksiatan. Ini adalah ikhwani fillah masalah riya. Yang setelah kita dengarkan apa yang tadi telah saya sampaikan, sepertinya sulit di antara kita untuk terlepas dari penyakit riya. Sepertinya sulit kita untuk memastikan kita ini ikhlas. Memang perkaranya sulit. Kita jangan meyakini bahwa kita ikhlas, itu perkara gaib, Allah yang Maha tahu. Tapi kita berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan yang dia mampu. Kita berusaha untuk ikhlas, Allah yang Maha tahu. Kalau Allah tahu kita berusaha untuk ikhlas, Allah akan mudahkan. Kita tidak tahu kapan kita ikhlas, yang penting senantiasa berusaha. Keberhasilan diserahkan kepada Allah. Seandainya kita telah berusaha keras untuk ikhlas, kemudian ternyata masih terjangkiti penyakit riya, Allah akan maafkan karena kita sudah berusaha, kita punya uzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha.
Karena kita tidak tahu hati kita ikhlas atau riya, tidak bisa kita jamin. Yang kita lakukan hanyalah berusaha untuk maksimal supaya bisa ikhlas. Dan di antara tanda-tanda ikhlas kita dimudahkan untuk amalan soleh yang lain, dimudahkan untuk belajar. Itu kita hanya berharap semoga kita ikhlas. Tapi tidak bisa kita pastikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad dan berusaha untuk menempuh jalan-jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Tatkala kita berusaha untuk ikhlas, maka Allah akan mudahkan kita untuk ikhlas. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ada penyakit kedua yang tidak kalah berbahaya, penyakit ujub. Penyakit ujub ini berbeda bentuknya dengan penyakit ikhlas. Penyakit ikhlas adalah ingin dipuji oleh orang. Penyakit riya berbeda bentuknya dengan penyakit ujub. Penyakit riya itu orang beramal ingin dipuji oleh orang lain. Adapun ujub berkaitan dengan diri sendiri. Dia merasa bangga dengan amalannya. Dia merasa bahwasanya dia bisa berhasil, dia bisa hafal Quran, dia bisa berdakwah, itu semua karena dirinya, karena kecerdasan dirinya. Dia lupa bahwasanya semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub ini sama fungsinya seperti riya, sama-sama menggugurkan amalan seseorang. Ini juga menimpa orang-orang yang punya kelebihan, menimpa juga orang-orang saleh yang bangga dengan salatnya, yang bangga dengan ibadahnya, yang bangga dengan dakwahnya. Ini penyakit ujub, menghancurkan amalan dia. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang bisa mentahqiq ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkau lah aku beribadah dan hanya kepada Engkau lah aku mohon pertolongan, maka dia akan selamat dari dua penyakit, penyakit riya dan penyakit ujub. Dia mengatakan ya Allah hanya kepada Engkau lah aku beribadah, riya tidak boleh. Kemudian dia mengatakan ya Allah hanya kepada Engkau lah aku mohon pertolongan, artinya apa? Ya Allah seluruh yang bisa saya lakukan ini berkat pertolongan-Mu ya Allah. Tidak ada sedikit pun apa yang saya lakukan. Semuanya saya melakukan sebab, namun yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mengakui karunia Allah Subhanahu wa taala? Sebab yang kita miliki juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Kelehaan kita juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memudahkan sebab-sebab kita yang kita tempuh untuk bisa memperoleh kebaikan, itu pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita mengatakan bahwasanya agama ini karena hanya sekedar kepintaran, maka kita dapati betapa banyak orang yang pintar yang tidak paham agama. Lihat orang-orang Jepang. Siapa yang ragu akan kepintaran mereka? Namun mereka menyembah matahari. Lihat orang-orang India yang cerdas-cerdas, kok bisa menyembah sapi. Kita tidak bisa mengenal hidayah karena mengandalkan kecerdasan kita, tidak. Kalau Allah tidak kasih hidayah, tidak akan dapat hidayah. Laulallahu ma salaina wa ma sumna wa ma sallaina. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan puasa dan kita tidak akan salat. Intinya ikhwani fil azani Allah wa yakum, janganlah kita pernah merasa ujub, merasa bangga dengan amalan yang kita lakukan. Oleh karena berbanyak kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, ya semuanya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan dari satu posisi ke posisi yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dari bid'ah menjadi sunnah, dari syirik menjadi tauhid, dari bermaksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak hafal Quran menjadi hafal Quran. Ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya kita memiliki banyak dosa, sehingga buat apa kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala membanggakan amalan kita sementara kita masih banyak terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Demikian saja ikhwan fillah azani Allah wa yakum, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin ada yang bertanya atau ada yang kurang paham, saya persilahkan.